Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasna di 2023-2028. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi retribusi daerah, retribusi jasa umum. Retribusi daerah terbagi atas tiga. Yang pertama, jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Yang pertama ada retribusi jasa umum. Definisinya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenisnya ada retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan atau kebersihan, penggantian biaya KTP dan akta catatan sipil, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, penyediaan atau penyediaan kampus, pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, atau retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Selanjutnya ada retribusi jasa usaha. Yang dimaksud dengan retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan mengandung prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenisnya adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, pesanggrahan atau villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan ke pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, retribusi penjualan produksi usaha daerah. Retribusi perizinan tertentu. Definisinya adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah pada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan uang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Contoh retribusi perizinan tertentu adalah retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan. Selanjutnya ada retribusi jasa umum menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang pertama ada retribusi pelayanan kesehatan. Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Objek retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan adalah pelayanan persampahan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi pengambilan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah, penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan persampahan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan tempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian. Selanjutnya ada retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Objek retribusi pelayanan dan pemakaman dan pengabuan mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan, termasuk penggalian dan pengabuan mayat, sewa tempat pemakaman atau pengabuan mayat yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Yang kelima ada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum
yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam adalah distribusi pelayanan pasar. Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Yang ketujuh adalah retribusi pengujian kendaraan bermotor. Objek dari retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Yang kedelapan adalah retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah. Yang kedelapan adalah retribusi penggantian biaya cetak peta. Objek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah. Retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakus. Objek retribusi penyediaan atau penyediaan kakus ini adalah pelayanan penyediaan atau penyediaan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan atau penyediaan kakus yang disediakan dan dimiliki oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Yang ke-11 ada retribusi pengolahan limbah cair. Objek retribusi pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, atau dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Dikecualikan dari retribusi ini adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan atau dimiliki oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, atau sarana pembuangan lainnya. Yang ke-12 ada retribusi pelayanan tera atau tera ulang. Objek retribusi pelayanan tera atau tera ulang adalah pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-13 ada retribusi pelayanan pendidikan. Objek retribusi pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan pendidikan dasar menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN dan BUMD, pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Yang ke-14 ada retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Objek dari retribusi ini adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Selanjutnya ada masalah penetapan tarif retribusi daerah. Yang pertama, masalah biaya marginal. Biaya marginal atau suatu pelayanan terkadang agak sulit dihitung secara tepat. Dalam praktiknya, untuk memudahkan umumnya digunakan biaya rata-rata. Masalah pengukuran dan pemungutan menjadikan penetapan harga berdasarkan biaya marginal sulit diimplementasikan. Dalam kasus pelayanan infrastruktur, harga berdasarkan biaya marginal dapat saja terlalu rendah jika dibandingkan dengan biaya pemungutan. Contoh kasus penyediaan air bersih. Misalnya, terdapat suatu titik di mana tambahan konsumen akan membutuhkan tambahan pelayanan. Jelas bahwa dalam situasi seperti ini, sangat tidak beralasan apabila mereka dibebankan dengan harga berdasarkan biaya penuh atau full cost. Kasus di atas merupakan bagian dari pendekatan harga berdasarkan biaya marginal, di mana kapasitas yang tersedia seluruhnya terpakai, dan pemerintah cenderung melebihi penawaran. Pada kondisi ini, pasar akan menentukan harga di atas biaya marginal jangka pendek untuk memberikan tambahan sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kapasitas. Yang kedua, tempat pelayanan tidak boleh dipungut retribusi daerah. Retribusi daerah hanya boleh dipungut apabila pemerintah daerah menyediakan pelayanan yang bermanfaat bagi penerima jasa. Yang ketiga, masalah cost list retribusi daerah.
Retribusi prinsip desentralisasi. Sebagian besar fungsi pelayanan masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun, meskipun suatu daerah memiliki kewenangan dan menyediakan layanan, tapi karena kebijakan pajak daerah dan distribusi daerah bersifat closed list, maka atas pelayanan yang diberikan tidak boleh dipungut retribusi. Contoh tarif retribusi jasa umum yang dibuat oleh peraturan daerah. Berikut adalah contoh. Tata cara pemungutan retribusi. Yang pertama, retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Yang kedua, dokumen lain yang bersamakan dapat berupa kartis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu, tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau dikurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau Surat Tagihan Retribusi Daerah. Yang keempat, penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Pemanfaatan retribusi daerah. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk menandai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Yang kedua, ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. Keberatan pembayaran retribusi daerah oleh wajib retribusi. Yang pertama, wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Proses di Pemda atas keberatan pembayaran retribusi daerah. Yang pertama, kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan. Keputusan kepala daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau apabila jangka atau sebagian menolak dan menambah besarnya retribusi yang terutang. Apabila jangka waktu telah lewat dan kepala daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Jika pengajuan keberatan dikabulkan, sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 12 bulan. Imbalan bunga dihitung setiap bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB, Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar. Contoh SKRD. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.